pagi hari ini? Diberkati, diberkati, kita semua diberkati. Ada selalu sukacita, amin. Haleluya. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat setiap apapun yang boleh Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kami. Karena ketika kami mengucap syukur, ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kembali kami membawa seluruh hidup kami, tubuh dan jiwa roh kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari Tuhan sucikan, kuduskan kami dan layakan kami untuk kami lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Kami percaya hadirat-Mu, urapan-Mu ada bersama-sama dengan kami. Kami berdoa buat setiap umat Tuhan yang masih dalam perjalanan. Tuhan tolong sampaikan di tempat ini dengan selamat, tak kurang satu apapun. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari pagi hari ini kita membawa hati kita kepada Tuhan dan penyembahan dan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama dengan saya Bapak Ibu, kita datang dan menyembah Tuhan. Mari bawa ucapan syukurmu di hadapan Tuhan kita.
percaya Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Sebab itu kami bersyukur kepadamu. Mari umat Tuhan yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Mari beri samping kananmu, katakan Tuhan tidak pernah gagal, sebab Dia Allah yang ajaib. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama puji Tuhan. Haleluya. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Amin. Dia tak pernah lalai dalam firman-Nya. Haleluya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku. Amin. Perisaiku dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Amin. Yesusku, Raja mulia. Amin. Yesusku, Allah perkasa. Amin. Yesusku, Allah pemenang. Sama-sama katakan, Yesus Raja. Amin. Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal. Amin. Karena Dia Allah. Haleluya. Dia tak pernah gagal. Amin. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Amin. Perisainya dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Amin. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Sama-sama katakan, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal. Amin, Bapak Ibu. Dia tak pernah gagal. Amin. Karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Haleluya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Mari bersama-sama. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, amin. Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Yesus Raja. Yesus Raja. Katakan, Yesus Raja. Haleluya. Tangan kembali Bapak Ibu. Kita percaya ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Firman Tuhan mengatakan, 1-2 orang ataupun lebih berkumpul, nama Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Ada keajaiban dan mujizat yang Tuhan berikan. Amin. Sebab itu mari, apapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita, baik ataupun tidak, kita mau belajar tetap memuji Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dari situlah kelegaan, damai sejahtera, sukacita Tuhan berikan atas kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersyukur padamu
Namamu mulia Tuhan. Kau layak dimuliakan karena Kau besar, Kau ajaib dalam setiap karya, Kau dahsyat, kasih-Mu besar. Ketika kami merenungkan, ada yang dapat disetarakan dengan Tuhan. Kasih-Mu, kuasa pribadi-Mu terlalu mulia. Dan kami bersyukur kami boleh dipanggil menjadi anak-anak. Kami bersyukur karena Engkau mau datang dekat dengan kami. Kami bersyukur pagi hari ini Kau mau hadir di tengah kami. Kami tahu ketika Kau hadir, ada sesuatu yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Ketika Kau hadir, maka mujizat itu terjadi. Ketika Kau hadir, kesembuhan itu terjadi. Ketika Kau hadir, berkat-berkat juga datang menyertai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ajar kami untuk lebih lagi memuliakan Tuhan. Bukan hanya ketika kami menyanyi dalam sebuah ibadah, tetapi dalam hari-hari hidup yang kami lewati. Biarlah kami boleh memiliki hidup yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi siang hari ini. Berkati teman-teman kami yang sudah melayani kami begitu. Jerih payah mereka di dalam Tuhan tidak sia-sia. Tambahkan karunia-karunia. Perlengkapi mereka lebih lagi. Biar mereka lebih maksimal dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap dengar firman pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Iya. Apa kabar saudara? Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, saya bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Hari ini kita akan belajar satu hal seperti pujian yang baru kita nyanyikan, ya, hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup yang memuliakan Tuhan. Jadi apa sih hidup yang memuliakan Tuhan? Ya, kita buka di dalam Mazmur 146 ayat 1 dan 2. Mazmur 146 ayat 1 dan 2. Mari kita semua membuka bagian Alkitab ini, kita akan baca sama-sama. Mazmur 146 ayat 1 dan 2. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Haleluya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Iya. Lagu yang terakhir kita nyanyikan dari ayat ini, saudara. Ya, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Jadi memuliakan Tuhan bukan hanya setengah jam waktu ibadah, tapi memuliakan Tuhan itu ya sejatinya harus dilakukan selama hidup kita. Amin. Next. Next. Ya, ini ayatnya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Belum mas. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Saudara yang dikasih Tuhan, ada orang yang bertanya sama saya, kenapa Tuhan harus dimuliakan? Apakah Tuhan kurang mulia? Bukan seperti itu konsepnya. Kita memuliakan Tuhan bukan karena Tuhan kurang mulia, jadi kita muliakan supaya Tuhan lebih mulia. Enggak. Tuhan memang sudah mulia. Dia penuh kemuliaan, dia maha mulia. Ya. Tapi kenapa kita diminta ya seperti pemazmur di sini katakan, aku hendak memuliakan Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan ini
kadangkala mengganggu kita. Kadangkala kita berpikir, kenapa sih Tuhan harus dipuji? Ada lagi orang berkata, wah Tuhan itu gila pujian ya, harus selalu dipuji. Ya, jangan memahami Tuhan seperti kita memahami manusia. Ya. Tuhan layak dipuji karena memang dia layak, bukan karena dia gila pujian, ya kan? Bahkan Tuhan berkata kalau kita tidak memuji Tuhan, Tuhan bisa membuat batu-batu itu memuji Tuhan. Jadi satu kehormatan kalau kita bisa memuji Tuhan. Kalau kita bisa memuliakan Tuhan, itu satu privilege, suatu hak khusus. Ya. Next. Hidup yang memuliakan Tuhan itu apa sih? Ya. Hidup yang memuliakan Tuhan adalah mengakui dan menghargai kemuliaan Tuhan. Jadi kemuliaan Tuhan itu sudah ada sebelum kita memuliakan Tuhan, ya kan? Bukan karena kita memuliakan Tuhan, karena umatnya orang percaya memuliakan Tuhan, Tuhan jadi mulia. Gak begitu konsepnya. Tuhan sudah mulia dari dulu. Keberadaan dia, eksistensi dia adalah Allah yang maha mulia, penuh kemuliaan. Hidup yang memuliakan Tuhan itu artinya kita mengakui kemuliaan itu. Kita mengakui, bukan hanya mengakui, kita menghargai kemuliaan Allah di atas segalanya, di atas segala kemuliaan yang kita bisa lihat, yang bisa kita saksikan di dunia ini, ya. Kemuliaan Tuhan lebih dari itu semua. Dan membuat kemuliaannya dikenal melalui hidup kita. Ini yang penting, bukan hanya kita mengakui bahwa Allah itu mulia, tapi memuliakan Tuhan. Hidup yang memuliakan Tuhan artinya kita membuat kemuliaan Tuhan itu dikenal oleh orang-orang lain, oleh segala makhluk. Karena sejatinya banyak orang yang belum mengenal kemuliaan Tuhan. Banyak orang yang belum sadar ada satu pribadi yang maha mulia. Bahkan seiring kemajuan zaman, kemajuan teknologi di belahan dunia barat sana, ya, ada satu fenomena yang terjadi bahkan di negara agamawi yang begitu ketat, yang begitu fanatik di Timur Tengah, Arab Saudi. Mereka berbondong-bondong menjadi ateis. Mereka berbondong-bondong menjadi mengikuti satu paham yang mengatakan bahwa gak ada Tuhan. Dia gak mau percaya ada Tuhan. Di negara barat mereka menganggap teknologi is God. Teknologi itu Tuhan. Kenapa? Dengan teknologi kita bisa bikin apa aja. Dengan teknologi kita bisa terhubung kemana aja. Teknologi bisa menjawab setiap masalah-masalah manusia. Sehingga mereka beranggapan Tuhan itu nggak ada ya, teknologi itulah Tuhan. Ada sejatinya teknologi kan dibuat oleh manusia, ya kan? Teknologi nggak ada dengan sendirinya kan? Handphone ini nggak tiba-tiba ada seperti ini, tapi handphone ini adalah hasil karya manusia. Itulah yang saya katakan berhala modern. Kalau zaman dulu atau di belahan dunia yang masih primitif, di pedalaman Papua, pedalaman Kalimantan, mereka masih terbelakang, belum kenal dengan teknologi. Lalu mereka menganggap batu, gunung, lalu mereka membuat patung, lalu mereka menganggap patung dari batu, dari kayu itu adalah Tuhan. Memiliki satu kuasa, memiliki satu power. Tetapi di zaman yang makin modern, iblis dengan tipu muslihatnya mencoba mengelabuhi manusia, mencoba menipu manusia. Inilah Tuhan. Kepada Dialah kamu harus percaya. Berapa banyak orang yang mengagung-agungkan teknologi, itu jadi satu berhala. Jadi berhala itu bukan patung, bukan sekedar patung. Berhala itu definisinya artinya segala sesuatu yang kita ciptakan, ya kan? Patung itu kan diciptakan manusia kan?
Teknologi juga diciptakan manusia. Segala sesuatu yang kita ciptakan yang dianggap punya kuasa, yang dianggap lebih dari kita. Banyak orang menganggap handphone ini luar biasa loh. Apalagi ada teknologi terbaru AI, Artificial Intelligence. Tanya apapun di situ kita bisa dapat jawaban. Kalau orang merasa, wah AI ini benar-benar luar biasa, lebih dari saya nggak ngerti, dia ngerti. Mbah Google mulai tergeser sekarang, saudara, karena udah tua ya maklum. Kadang-kala dia lupa, kadang-kala dia lambat jawabnya. Ada yang lebih canggih lagi, AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Nah ini yang diburu orang di akhir zaman, dan itu yang dijadikan berhala oleh iblis. Padahal sebetulnya Artificial Intelligence itu asalnya dari mana? Manusia yang buat, manusia bikin sistem. Lalu manusia akhirnya menyembah sistem itu sendiri. Tuhan pernah menegur bangsa Israel, kamu bikin patung, kamu nyembah apa yang kamu buat. Nah itu terjadi di akhir zaman dengan model yang berbeda. Mungkin saudara nggak lagi membuat patung. Mungkin saudara dengan tegas akan menolak, saya nggak mau nyembah patung. Tapi patung itu bermetamorfosis, berubah bentuknya dalam bentuk teknologi. Begitu banyak, apalagi generasi milenial, Gen Z, sangat menggandrungi yang namanya teknologi. Mereka berusaha untuk mendapatkan, menguasai teknologi. Mereka akhirnya tidak mau berpikir bahwa ada satu pribadi, Tuhan yang sejati, yang penuh kemuliaan. Mereka justru mengagung-agungkan apa yang mereka ciptakan. Mereka memuja sistem komputer yang begitu canggih. Dia lupa bahwa komputer itu ya buatan manusia, dan manusia adalah buatan Allah. Lupa kepada sumbernya. Banyak kali orang lupa sama sumbernya hari-hari ini, saudara. Ya. Makanya hari ini saya mau ajak kita mereview. Mungkin aja ada di antara kita yang lupa bahwa ada Allah di atas segala sesuatu. Di atas kehidupan manusia ada satu pribadi yang kita sebut Tuhan, yang kita sebut Allah. Apapun sebutannya itu, adalah suatu pribadi yang nyata, suatu pribadi yang real, yang berkuasa atas hidup kita, yang telah menciptakan kehidupan kita, yang membentuk kehidupan kita sedemikian. Mungkin orang Batak sebutnya Jubata, ya kan? Ada yang bertanya, Pak, kalau Yahweh itu apa, Pak? Kalau Yahweh itu sebutan Allah bagi orang Yahudi. Orang Yahudi, orang Israel sampai hari ini nyebut Allah itu Yahweh. Sebetulnya Yahweh sendiri itu adalah satu kata yang dipakai untuk memudahkan. Karena orang Israel sendiri, agama Yahudi, ya, agama Israel di perjanjian lama itu agama Yahudi. Mereka kalau menyebut Tuhan bukan God, bukan Allah, tapi ada 4 huruf hidup, 4 huruf mati. YHWH. Kalau YHWH dibaca apa? Susah dibaca. 4 huruf hidup. YHWH. Sehingga oleh masuk ke Indonesia supaya gampang disebut Yahweh, ada penambahan A. Ya. Yahweh, ada penambahan A sama E. Jadi supaya ngucapnya gampang. Masa kita berdoa YHWH yang maha mulia, kan kayaknya kaku di mulut gitu ya. Lalu oleh orang Indonesia disebut Yahweh. Sebetulnya aslinya tuh YHWH. Boleh nggak kita panggil Tuhan dengan sebut YHWH? Ya boleh, karena itulah Tuhan. Tidak ada masalah. Tapi untuk menyeragamkan, kita menyebut Tuhan Allah. Jadi memang ada beberapa gereja, ada beberapa pendeta yang memaksakan harusnya jemaatnya nggak boleh nyebut Allah, harusnya nyebutnya Yahweh. Allah itu ilah yang lain. Ya, tergantung pemahaman kita. Ya, tergantung pemahaman kita untuk sebutan itu. Ya kan? Kadangkala dalam budaya kita, ya kan,
namanya Pak Riko Fernando Hutagalung, tapi dipanggilnya Bapak Yosua. Padahal di nama dia nggak ada Yosuanya sama sekali di KTP dia. Ya kan? Kenapa? Ya karena itu sebutan kebiasaan, nyebut nama anaknya, betul nggak? Ya. Opungnya Yosua yang di Jati Asih dipanggilnya Opung Yosua, padahal namanya bukan itu, ya kan? Tapi orang tahu nggak maksudnya Opung Yosua yang mana? Tahu. Dan yang dipanggil, ketika dipanggil Opung Yosua, dia nggak diam aja, dia langsung menoleh. Dia merasa itu memanggil dia. Manusia aja bisa paham ketika dipanggil, apalagi Tuhan. Ketika ada ciptaannya memanggil namanya, dia tahu. Dia tahu. Ya sekali lagi, ketika saya katakan, tolong nanti Bapak Elo bangkit berdiri, pasti berdiri. Dia nggak toleh-toleh mana Bapak Elo, enggak kan? Dia udah tahu kenapa itu manggil saya. Padahal bukan namanya di KTP-nya Pak Rudi nggak ada nama Elo. Saudara, jadi jangan memperdebatkan hal-hal yang nggak prinsip untuk nama Allah. Harus pakai nama Yahweh, nggak pakai nama, nggak boleh pakai nama lain. Lo yang dipanggil aja nggak marah kok kamu ribut. Ya kan? Selama ini saya memanggil kata Tuhan Allah. Saya pernah berbicara dengan teman-teman pendeta yang pakai konsep Yahweh. Harus Yahweh. Berarti Bapa Yahweh yang di surga. Jadi Bapak kami mereka nyebutnya gitu, Bapa Yahweh yang di surga. Saudara yang dikasih Tuhan, saya bilang silakan, it's yours. Itu cara manggil kamu sama bapakmu gimana kan? Cara manggil kamu sama bapakmu gimana? Kadang-kala seorang anak manggil papanya ada yang daddy, ada yang papa, ada yang papi. Orang Sunda manggilnya abah, ya kan? Lalu orang Jawa kuno manggilnya romo, bopo, sama nggak? Sama. Yang dipanggil ngerti nggak kalau itu manggil dia? Saya katakan kepada teman saya bilang, loh selama ini saya manggil dalam nama Allah Bapa di surga, saya pakai kata ya Allah ya Tuhan, doa saya tetap dijawab tuh. Doa saya tetap dijawab. Nah saya bisa merasakan hadiratnya tanpa harus saya nyebut Yahweh. Kalau kamu nyebut Yahweh ya silakan. Jadi saudara nggak usah diperdebatkan masalah ini. Itu adalah pribadi yang kita sembah dan pastinya dia tahu ketika kita memanggil dia. Dia ngerti keterbatasan manusia, ya kan? Ada teman saya berdoanya begini. Kalau berdoa itu kadang-kala kita geli ya, karena sesuatu yang tidak lazim, yang tidak biasa itu membuat kita jadi agak gimana gitu ya. Dia bilang gini kalau berdoa, selamat pagi Papa di surga. Padahal papanya masih hidup. Nah pastinya dia sedang mengacu kepada Allah Bapa di surga. Tapi dia memanggilnya sebutan keakraban dia lebih nyaman. Kenapa saya tanya, kenapa kamu bilang Papa? Ya dia kan Bapak. Saya panggil Papa ayah saya Papa. Ya saya panggil Bapak di surga juga Papa. Boleh nggak? Boleh. Ada yang sok ke barat-baratan Daddy. Oh my daddy in heaven. Bapak Daddy-nya lewat lalu manggil gua. Jadi saudara itu hanya panggilan, it's no problem ya. Oke, kita kembali saudara. Saudara masih tadi ya. Hidup yang memuliakan Tuhan adalah mengakui, menghargai kemuliaan Tuhan di atas segalanya dan membuat kemuliaannya dikenal melalui hidup kita, melalui hidup saudara dan saya. Itulah tujuan Tuhan menciptakan kita. Kita buka di dalam Yesaya 43 ayat 7. Tolong saudara Elvis bacakan. Yesaya 43 ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Iya. Yang kuciptakan untuk kemuliaan. Dari saudara dan saya, kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan waktu menciptakan Adam dan Hawa gak iseng. Dia punya tujuan supaya Adam dan Hawa boleh menjadi gambaran, boleh memancarkan, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang bisa memuliakan Tuhan. Amin.
Next. Ya, next. Apa itu kemuliaan Tuhan? Ya. Terus? Ya, mulia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya ini, saudara. Ada 3. Ya, tinggi. Tinggi ini dikaitkan dengan kedudukan, bukan pohon yang tinggi. Ya. Tinggi dikaitkan dengan kedudukan, pangkat, dan martabat. Kemudian kata mulia juga memiliki arti luhur. Itu dikaitkan dengan budi pekerti, dengan karakter, dengan tabiat. Ya, pribadinya luhur. Ya, pastinya kalau dikatakan dia seorang pribadi yang luhur, bermartabat yang luhur, dia punya kualitas-kualitas yang the best, ya kan? Kemudian mulia juga bisa berarti bermutu tinggi. Bermutu dikaitkan dengan logam berharga. Makanya kita mengenal bahwa emas itu adalah logam mulia. Dia berharga. Emas dikatakan logam mulia dari zaman kerajaan dulu, ya, zaman Mojopahit, ya. Emas itu berharga. Sampai hari ini emas berharga. Oleh sebab itu banyak mas-mas di sini tolong jadi pribadi yang berharga. Amin. Amin. Ada Mas Niki, Mas Satria harus jadi pribadi yang berharga. Karena emas itu berharga, logam mulia. Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, next. Nah, dalam bahasa Ibrani kemuliaan itu artinya kavod atau kabod. Itu artinya berbobot atau bernilai. Nah, kadangkala berbobot ini jadi bergeser pengertiannya. Wah, dia pria yang berbobot 100 kilo lebih. Bukan berat badan maksudnya, tapi punya satu kualitas diri. Jadi kavod itu bicara soal suatu yang bernilai, suatu yang berkualitas di dalam orang pribadi. Next. Jadi kemuliaan Allah, ya kita akan lihat next. Kemuliaan Allah adalah keberadaan Tuhan, keberadaan Allah yang maha tinggi, luhur secara karakter, ya, terhormat secara positioningnya, it's honor. Dia terhormat karena dia adalah pencipta, bernilai maksimal dalam segala hal. Makanya sifat-sifat yang dikaitkan dengan Tuhan itu pakai kata maha, betul gak? Maha adil, berarti dia akan selalu adil. Maha besar. SD, SMP, SMA dibilang siswa, tapi kalau sudah lewat SMA disebut maha siswa. Paling tinggi dan tidak tertandingi. Itulah kemuliaan Tuhan. Next. Ya, kemuliaan Tuhan itu nyata melalui ya kebesaran dia, keluhuran dia, keterhormatannya, nilai-nilainya yang sakral, yang luar biasa, yang tidak tertandingi itu dinyatakan yang pertama melalui kehadirannya. Oh, habis 2 Tawarik 5 ayat 14. Sehingga imam-imam itu tidak tahan diri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Ya, ini adalah peristiwa ketika bangsa Israel, Raja Salomo membangun bait Allah, membangun rumah Tuhan. Ketika upacara pentahbisan bait Allah, para imam menyelenggarakan ibadah seperti kita ibadah. Tuhan hadir. Dikatakan ada awan, tapi saya percaya itu bukan awan yang suka mendatangkan hujan. Ada seperti awan, penampakannya seperti awan. Penulis mencatatnya turunlah awan, karena yang dia lihat memang seperti awan. Padahal sejatinya itu adalah kemuliaan Tuhan, manifestasi dari kehadiran Tuhan. Apa yang terjadi ketika Tuhan hadir? Ayat itu mengatakan mereka tidak sanggup berdiri, betul? Mereka tersungkur, mereka bersujud, gak sanggup berdiri. Ada sesuatu yang berat, ada sesuatu yang menekan sehingga mereka harus menjatuhkan dirinya berlutut. Biasanya kita mau berlutut itu ketika ada apa, saudara?
Kita mau menundukkan diri ketika ada yang lebih tinggi dari kita datang. Betul ya? Contoh, kalau misalnya Pak Prabowo datang ke sini, semua pasti akan begini-begini. Nggak ada yang petana-petete gitu kan. Kenapa? Ya karena dia pribadi yang mulia. Dia seorang presiden. Nah, dalam tawaran itu, ketika umat Israel mentahbiskan bait Allah, Allah hadir. Dan kehadirannya bersama dengan kemuliaannya. Jadi kemuliaan Tuhan itu bukan pribadi Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu adalah akibat dari pribadinya yang begitu agung, begitu luar biasa. Itu terpancar keluar. Bisa merasakan ada sesuatu yang dia miliki sehingga dikatakan mereka nggak tahan berdiri. Nggak tahan berdiri bukan karena pegel. Nggak tahan berdiri bukan karena asam urat atau rematiknya kambuh. Tapi karena dia merasa ada sesuatu yang menekan perasaannya. Yang membuat akhirnya dia sadar, saya harus merendahkan diri. Dari ayat ini kita melihat bahwa kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kehadirannya. Ketika Tuhan hadir, kemuliaannya datang bersama-sama dengan dia. Makanya saya selalu katakan buat teman-teman yang melayani di depan, hadirkan Tuhan. Ketika hadirkan Tuhan, kita nggak sanggup berdiri. Bukan karena pegel, karena kita merasa kita ini begitu kecil. Apa yang saudara rasakan ketika tadi saudara menyanyi, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Apakah saudara membawa dirimu, memposisikan dirimu sedang menghadap Raja di atas segala raja? Ketika engkau menyanyi mengangkat tangan, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Bagaimana suasana kebatinan saudara? Apakah saudara merasa ada satu getaran-getaran yang membuat engkau Raja, engkau luar biasa? Kalau saudara merasa itu, berarti engkau merasakan kehadiran Tuhan dalam ibadah kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kemuliaan Tuhan juga nyata yang kedua melalui ciptaannya. Yuk silakan, Mazmur 8, 1-4. Mazmur 8 ayat 1-4. Silakan. Habis. Untuk pemimpin biduan menurut kamu, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui telah kuletakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Ayo ayat 4. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tepat. Iya. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga kau mengingat? Saudara, dari ayat-ayat ini kita melihat bahwa kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui semua ciptaannya. Langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Ini ayatnya saudara saya. Kan Mazmur 1:3. Sebentar saya kelewat satu ayat ini. Ya, Mazmur 19 ayat 1 dan 2. Mazmur 19 ayat 1 dan 2. Ini lebih jelas di ayat ini. Mazmur 19 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan
pekerjaan tangannya. Hari terus meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Saudara yang dikasih Tuhan, langit menceritakan kemuliaan. Jadi saudara, kemuliaan Allah dinyatakan atau dapat kita lihat lewat apa yang menjadi ciptaan. Kalau saudara pergi tamasya ke alam ya, pergi healing ke alam, bukan healing ke air. Iya. Ketika saudara melihat alam karya ciptaan Tuhan, pernahkah saudara terkagum? Keren banget ya pemandangan, betul ya? Keren banget ya. Tahun lalu, awal tahun lalu, tahun 2024, waktu para pelayan Tuhan kita adakan gathering di Puncak. Kalau malam kita lihat ya dari villa itu dari atas, wah banyak yang foto. Kenapa? Luar biasa. Siapa yang menciptakan? Langit menceritakan kemuliaan. Setiap kali saya naik pesawat, saya selalu minta duduk itu di jendela. Saya suka duduk di jendela karena saya bisa lihat ke bawah. Ketika pesawat mulai naik, ya, lepas landas dari Soekarno-Hatta, kelihatan gugusan pulau-pulau seribu. Saya berdecak kagum. Keren banget ya Tuhan bisa bentuk kayak begitu. Ketika saya terbang di atas Pulau Sumatera, itu hutan-hutan itu seperti rambut yang ikal, hijau. Karya Tuhan. Jadi kemuliaan Tuhan dinyatakan juga lewat karya ciptaan. Kalau suatu kali saudara mungkin berkesempatan diving menyelam ke dasar laut, di dasar laut juga saudara akan disajikan pemandangan yang begitu menakjubkan. Terumbu karang. Jadi di langit, di bumi, di dasar bumi, kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kita bisa melihat karya arsitektur yang luar biasa. Karya arsitektur yang luar biasa. Kalau saudara mungkin berkesempatan pergi masuk ke Bukit Batu, waktu saya ke Turki, kita sempat pergi ke Bukit Batu Kapur. Wah, itu seperti pahatan yang keren banget, pahatan pematung yang keren. Ketika masuk ke gua ada stalaktit, stalagmit, itu keren banget. Buatan tangan Tuhan luar biasa. Itulah kemuliaannya. Karya tangan Tuhan tidak tertandingi. Selanjutnya, kemuliaan Tuhan juga dinyatakan melalui manusia. Ya. Tadi ayat yang ke-6 Mazmur 8. Mazmur 8 ayat 6. Di sana dikatakan, namun engkau membuatnya hampir sama seperti Allah. Mulai dari 6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Perhatikan, Tuhan menciptakan kita hampir sama seperti Allah. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Kejadian 1:26 sampai 27. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dalam ayat yang Mazmur 8 ayat 6 ini dikatakan juga, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Sebetulnya saudara dan saya diciptakan dalam kondisi seperti ini. Allah memahkotai kita dengan kemuliaan. Apa kemuliaan manusia? Akal budi. Itu yang membedakan kita dari makhluk hidup yang lain. Orang berkata, ya, binatang yang paling pintar itu lumba-lumba, bisa menghitung. Ya, bisa menghitung. 5 tambah 2 bisa berhitung. Coba 5 tambah 2 tambah akar 15 tambah sin bisa gak gitu? Gak bisa, dia bingung dia. Itu berarti manusia itu punya intelijensi yang jauh daripada ciptaan yang lain. Itulah kemuliaan Tuhan yang ada pada kita. Cuma masalahnya ketika kita jatuh dalam dosa, Roma 3 ayat yang ke-23 tolong dibacakan. Satria, Roma 3 ayat yang ke-23. Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya.
Pada awalnya Tuhan lengkapi, Tuhan mahkotai kita dengan kemuliaan. Kita memiliki kemuliaan. Salah satu kemuliaannya adalah akal budi, kecerdasan. Tetapi karena dosa, kita kehilangan kemuliaan. Contohnya apa? Akal budi yang Tuhan berikan harusnya bisa membuat manusia menjadi makhluk yang mulia. Bisa membuat manusia memiliki standar hidup yang mulia, yang bagus, yang keren, yang dahsyat. Tapi lihat hari-hari ini, kecerdasan manusia dipakai untuk kejahatan. Kejahatan digital makin banyak. Saudara, satu klik aja, nggak sengaja, klik satu tombol di handphone saudara, saudara bisa berbuat jahat. Ketika saudara salah klik, ya ada WA masuk, terus saudara klik linknya tanpa sengaja, bisa rekeningnya ada di akun rekening saudara di bank, bisa kesedot semua isinya. Siapa yang bikin? Itu nggak otomatis handphonenya rusak, bukan. Itu ada orang-orang yang bikin program seperti itu untuk menjebak setiap kita. Perhatikan, ketika Tuhan menciptakan manusia seperti gambar dan rupa Allah, Tuhan sebetulnya berkehendak, berkeinginan, bertujuan supaya manusia yang diciptakan itu berperilaku seperti Allah. Tapi karena dosa, kemuliaan Allah itu hilang. Yang adanya yang kemuliaan itu berubah jadi kebobokan, berubah jadi kebusukan, berubah jadi kekejian, berubah jadi kekejaman. Tuhan memberikan kekuatan tenaga kepada kita untuk apa? Untuk berkarya, betul? Bekerja, melakukan pekerjaan yang baik. Tapi berapa banyak tubuh ini digunakan untuk hal-hal yang tidak baik? Jengkel sedikit, orang dipukul. Tidak sesuai dengan keinginannya, dibunuh. Mengerikan. Dosa itu begitu mengerikan, membuat saudara dan saya kehilangan kemuliaan itu. Belum lagi perilaku yang ditampilkan oleh para pejabat negeri ini, perilaku korupsi. Orang yang korupsi itu bukan orang yang bodoh, saudara, orang yang pintar, cari kesempatan. Bisa ini, kalau ini diginiin nanti akan begini. Itu kan dari akal budi. Apakah Tuhan menciptakan, memberikan kita akal budi, kepandaian untuk tujuan seperti itu? Tidak. Tapi karena dosa semuanya jadi hancur. Banyak orang pintar hari-hari ini, tapi kepintarannya dipakai untuk minterin orang. Saudara tahu ya artinya minterin orang? Menipu orang. Banyak orang yang punya kecerdasan di atas rata-rata, tapi itu tidak digunakan untuk kemaslahatan umat, kata Pak Kiai. Tidak digunakan untuk hal yang baik, tapi lebih cenderung digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, untuk maksiat, untuk dosa, untuk kepentingan diri sendiri. Padahal pada mulanya Tuhan menciptakan itu begitu mulia. Kemuliaan Tuhan itu dinyatakan lewat diri manusia. Next, yang terakhir saudara, kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dalam pribadi Tuhan Yesus. Ibrani 1 ayat yang ketiga. Ibrani 1 ayat yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia ini Tuhan Yesus. Dikatakan Tuhan Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Kemuliaan Allah itu dinyatakan lewat hadirnya Tuhan Yesus di dunia. Ketika Dia datang ke dunia, itulah Allah yang menjadi manusia. Karyanya menyatakan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah bukan hanya kepada penghukumannya yang dahsyat, bukan hanya kepada tulah-tulah atau kutukan-kutukan, tapi kemuliaan Allah teristimewa, dinyatakan lewat kasih-Nya yang besar untuk kita.
Itulah pribadinya yang luhur tadi. Saudara dikasih Tuhan. Selanjutnya, ya, kapan kita memuliakan Tuhan? Kapan seharusnya kita memuliakan Tuhan? Bukan hanya pada saat kita menyanyi memuji Tuhan, tetapi kita memuliakan Tuhan ketika kita melayaninya, ketika kita mengakuinya, ketika kita mentaati kehendaknya, ketika kita mengenali karunia-karunia-Nya, ketika kita memahami kebesarannya, ketika kita menanggapinya dengan rasa hormat dan syukur. Ketika ada ucapan syukur, itulah kita sedang menyatakan kemuliaan Tuhan. Saya bersyukur untuk teman-teman GMI di tengah banjir yang datang lagi. Ya, lihat postingannya, kalau saudara lihat postingan teman-teman di GMI, mereka tetap bersukacita. Ini adalah satu bukti. Saudara-saudara di GMI belajar memuliakan Tuhan. Bukan hanya pada saat keberkatan, tapi pada saat datang musibah, memuliakan Tuhan. Dengan kalian memuliakan Tuhan, kalian mengatakan hujan itu nggak salah, betul? Hujan itu nggak salah, banjir itu nggak salah. Yang salah adalah yang merancang perumahan itu, kan begitu? Kenapa kok bisa seperti itu? Kembali ke manusianya yang tidak bisa menggunakan kecerdasannya untuk hal yang baik, sehingga terjadi seperti itu. Tuhannya nggak salah, makanya ketika datang musibah jangan salahkan Tuhan. Hujan itu nggak salah, justru kalau nggak datang hujan kita susah. Dengan kalian memuji Tuhan, kalian mengakui Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Hari ini mungkin teman-teman di GMI nggak tahu apa maksudnya perumahan kami kebanjiran. Tapi lihat ke depan, 2-3 bulan ke depan, saudara-saudara akan tahu, oh ini toh maksud Tuhan. Oh ini toh seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi. Tetaplah mengasihi Tuhan dalam segala keadaan. Tetaplah memuliakan Tuhan dalam segala keadaan. Ya. Ketika kita peduli dengan ciptaan yang lain, kita juga sedang memuliakan Tuhan. Ketika kita peduli dengan sesama kita, bahkan ketika kita peduli dengan alam, kita memuliakan Tuhan. Ketika kita peduli dengan alam, contoh hal sederhana peduli dengan alam itu apa? Gak buang sampah sembarangan. Banjir juga salah satunya karena sungainya penuh sampah. Kita memang nggak bisa mengontrol orang jangan buang sampah, tapi kita bisa mengontrol diri kita untuk nggak buang sampah sembarangan, kan? Iya bisa. Kita nggak bisa ngawasi orang jangan buang sampah, enggak. Paling nggak kita dulu dimulai segala sesuatu dimulai dari diri sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita menjadi makhluk-makhluk yang dapat bertanggung jawab di hadapan. Next. Ya. Lanjutnya ini cepat aja karena hidup yang memuliakan Tuhan itu satu seri khotbah. Jadi minggu depan dan minggu depan terus akan berlanjut. Pastikan Anda tidak terlewatkan. Seperti saudara kalau lagi senang sama serial drama Korea kan, satu episode kelewatan saudara udah nyeselnya setengah mati. Aduh kelewatan gitu ya. Atau sinetron nyesel itu wah gak enak. Wah ini kok keloncat. Jadi pastikan saudara jangan kelewatan seri khotbah ini. Amin. Ya, bagaimana memuliakan Tuhan? Yang pertama, kita dapat memuliakan Tuhan dengan ucapan syukur, ucapan bibir. Kita baca dulu satu ayatnya, penjelasannya minggu depan. Ibrani 13 ayat 15. Ibrani 13 ayat 15. Tolong saudara Satria. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Iya. Marilah kita mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu apa? Ucapan bibir yang memuliakan. Mari kita renungkan. Apa yang kita ucapkan? Apakah yang kita ucapkan itu memuliakan Tuhan?
Berapa banyak ucapan bibir kita memuliakan Tuhan, atau justru membuat orang tersandung? Yang kedua, bagaimana kita memuliakan Tuhan? Next. Ya, kita dapat memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. 1 Korintus 6, 19 sampai 20, karena tubuhmu adalah bait Allah, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Gimana sih memuliakan Allah dengan tubuhmu? Satu contoh yang sederhana, memuliakan Allah dengan tubuh kita. Kita merawat tubuh kita, kita menjaga kesehatan, itu memuliakan Tuhan dengan tubuh. Supaya tubuh yang Tuhan ciptakan bisa menjadi produktif, bisa menjadi maksimal dalam berkarya, dalam melayani. Ya, memuliakan dengan tubuhmu bukan berarti saudara kalau datang ibadah harus ke salon dulu. Nah, nggak ke salon aja telat, apalagi ke salon. Ya. Memuliakan Allah dengan tubuhmu, kau menjaga tubuhmu, engkau memeliharanya supaya sehat. Ya. Bahkan Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 31, kalau membacakan satria 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 31, silakan. 1 Korintus 10 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ya, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Rasul Paulus merinci, kalau engkau makan, kalau engkau minum, jadi masalah makan, bagaimana saudara makan, bagaimana saudara minum, apa yang saudara makan, apa yang saudara minum, itu bisa menjadi indikator saudara memuliakan Tuhan atau enggak. Dari hal makanan aja saudara bisa kelihatan kau pribadi yang memuliakan Tuhan atau tidak. Kalau saudara makan yang tidak memuliakan Tuhan itu seperti apa? Makan sesuatu yang membuat tubuhmu terganggu, yang membuat tubuhmu jadi sakit, itu tidak memuliakan Tuhan. Jadi memuliakan Tuhan itu dari hal-hal yang simpel, saudara. Masalah gimana saudara makan? Saya kadang-kala saya suka perhatikan kalau lagi acara makan prasmanan, saya suka perhatikan caranya orang makan. Kadang-kala ngambil kayak nasi tumpeng. Terus nggak masalah kalau ukuran kapasitas tangkimu segitu, ya nggak apa-apa gitu loh saudara. Tapi yang sangat saya sesalkan, kenapa ngambil nasi tumpeng nggak habis disisain, itu tidak memuliakan Tuhan. Di luaran sana banyak orang yang nggak bisa makan. Jadi saudara, memuliakan Tuhan itu hal-hal yang sepele dalam hidup kita. Setiap bagian dari hidup kita Tuhan mau bisa memuliakan Tuhan. Selanjutnya, ya, memuliakan Tuhan itu juga dengan perbuatan baik kita. Ya. Matius 5 ayat yang ke-16 saja, tolong perhatikan baca. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, ketika orang melihat perbuatan kita yang baik, orang akan memuliakan Tuhan. Amin. Ketika orang melihat seorang Kristen perbuatannya baik, kerjanya benar, ya, kerjanya lurus, perkataannya baik, orang akan memuliakan Tuhan. Orang akan bilang, oh, ternyata beda ya, orang Kristen ini memang berbeda. Dunia, saya suka katakan, dunia itu menyoroti kita, saudara. Kekristenan itu agama yang paling disorot di Republik ini. Kenapa? Kalau orang Kristen utang gak bayar, langsung diomongin. Kristennya di bawah di situ. Orang Kristen kok utang gak bayar. Tapi kalau agama lain, orang Buddha kok utang gak bayar, gak ada bicara begitu. Ya kan? Gak ada. Tapi kenapa orang Kristen selalu dikaitkan dengan perilaku yang negatif? Ketika perilaku yang negatif, langsung Kristennya kena. Itu menunjukkan kita itu jadi sorotan. Oleh sebab itu, mari nyatakanlah kemuliaan Tuhan lewat perilaku kita, lewat perbuatan baik kita. Orang Kristen kok nggak peduli
Kalau di jalanan mobilnya salib belakangnya, tapi begini. Mobilnya salib tapi di perempatan nggak mau ngalah, lampu merah nyodok duluan. Orang Kristen kok begitu? Nggak ngerti. Tuhan tidak dimuliakan, saudara. Perbuatan kita dilihat orang. Next yang terakhir, kita dapat memuliakan Tuhan dengan harta yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Muliakanlah Allah dengan hartamu, dari hasil pertamamu. Apa artinya dari hasil pertamamu? Ketika saudara terima sesuatu, terima berkat, entah itu gaji, entah itu keuntungan dari proyek, apa yang ada dalam benak saudara ketika terima transferan masuk ke rekening saudara? Kebanyakan di sini nggak ada. Kebanyakan begitu masuk, 10 juta langsung berpikir ganti handphone, langsung berpikir beli AC, langsung berpikir mau jalan-jalan, langsung berpikir wah itu ada restoran baru saya belum ke situ. Nggak salah, itu hak saudara, itu uang saudara. Tapi pernahkah saudara berpikir ketika saudara dapat berkat, oh ya, gereja perlu apa ya? Pekerjaan Tuhan perlu apa ya? Waduh, saudara-saudaraku yang kebanjiran perlu apa ya? Pernah nggak berpikir begitu, saudara? Saya percaya ketika kita sadar bahwa semua yang Tuhan beri, semua harta yang saudara miliki itu asalnya dari Tuhan. Saudara akan gunakan hartamu itu untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuaskan hawa nafsumu saja. Banyak orang berkata, iya duit gak dibawa mati Pak, tapi duit harus dinikmati. Betul, duit harus dinikmati, tapi cara menikmatinya harus memuliakan Tuhan. Tuhan tidak melarang saudara makan di luar. Tuhan tidak melarang saudara nginep di hotel yang mewah. Tuhan tidak melarang saudara jalan-jalan ke Pulau 1000, ke Pulau 2000. Ya kan? Tapi sadar gak kita untuk kita mengucap syukur dari apa yang Tuhan beri? Apakah semuanya itu kita mau habiskan sendiri? Saya suka katakan, dalam setiap berkat yang saudara terima, kita harus sadar ada bagian Tuhan di dalam berkat itu. Ada bagian saudara-saudaramu di dalam berkat itu. Itu semua bukan buat saudara semua. Saudara harus salurkan. Kenapa di Timur Tengah ada yang namanya Laut Mati? Laut Mati itu air masuk dari gunung, tapi dia tidak mengalir ke laut seperti mangkok. Akhirnya apa? Tidak ada kehidupan di Laut Mati. Saudara kalau mau mancing di Laut Mati 3 hari 3 malam nggak ketemu ikan, saudara. Nggak pernah dapat ikan karena tidak ada kehidupan. Boro-boro ikan, plankton aja nggak hidup di laut itu. Karena apa? Dia buntu. Kalau saluran rezeki kita buntu, nggak ada outputnya, input terus, bahaya. Sama seperti saudara makan. Kalau saudara makan nggak pernah ke toilet, nggak pernah BAB, bagaimana saudara? Masalah saudara, masuk ICU. Ada yang kita terima, ada juga yang harus kita salurkan. Ya. Kata thank you diterjemahkan ke Indonesia itu cakep banget. Terima kasih. Jadi kalau saudara sudah terima, saudara juga harus kasih. Tapi ngasihnya yang benar. Di Indonesia kan memang masyarakat Indonesia tuh cinta damai, suka memberi kan, saya selalu katakan. Kalau ada masalah, damai aja ya, damai Pak. Tenang Pak, saya kasih, ya kan? Memberinya bukan memberi hal yang seperti itu. Memberi dengan cara yang benar. Nanti dalam sesi yang keempat ini, memuliakan Allah dengan hartamu, kita akan belajar bagaimana kita memberi yang benar. Kadangkala orang begini, Pak, saya sudah mengikuti firman Tuhan Pak, saya suka menabur Pak, tapi kok saya nggak pernah menuai, saya malah susah hidup saya Pak. Saya suka bilang gini, naburnya benar nggak? Naburnya benar nggak? Kalau nabur di tanah aspal, ya nggak akan pernah tumbuh, ya kan? Naburnya harus benar, memberi juga harus memberi yang benar.
Banyak kali pemberian kita itu jadi tidak benar. Bahkan pemberian kita mencelakakan orang lain, membuat orang jadi ketergantungan sama kita. Orang tidak berharap sama Tuhan. Kalau ketemu dengan seperti itu, ya stop pemberianmu, jangan dikasih lagi. Nanti kita akan belajar. Makanya saya katakan ini berseri, bukan hanya sinetron, tapi firman Tuhan juga berseri. Ya, mari lanjutnya, next. Yuk. Kita baca 2 Korintus 3:18. Kita baca di layar saja, yuk. Terus ya. Kita baca 2-3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Mari sama-sama kita berdiri. Saudara, kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Artinya apa? Kita harus terang-terangan memancarkan kemuliaan Tuhan melalui 4 hal tadi, melalui ucapan bibir, melalui perbuatan baik kita, melalui tubuh kita, dan juga melalui harta kita. Next. Masih ada itu? Masih ada yang terakhir? Orang sabaran. Ya, mari kita memuliakan Tuhan dengan ucapan bibir, dengan tubuh kita, dengan perbuatan baik, dan harta yang kita miliki seumur hidup kita. Karena untuk itulah kita diciptakan dan diselamatkan. Saya undang tim praise and worship kembali ke tempatnya. Mari kita di tengah ibadah ini, kita mau kesampingkan setiap pergumulan kita. Kita mau letakkan setiap beban-beban masalah kita. Saya mau ajak kita 5-10 menit ke depan fokus untuk memuliakan Tuhan. Ya, memuliakan Tuhan melalui ucapan bibir. Engkau menyanyi, tempatkan dirimu di hadapan Tuhan yang Maha Mulia. Tempatkan dirimu di hadapan Raja di atas segala raja. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Naikkan pujian ini. Masmur
tidak terbandingkan. Jalan-jalannya yang begitu ajaib, perbuatan tangannya yang begitu perkasa, yang Dia nyatakan melalui semua ciptaannya. Sebetulnya kita diciptakan begitu mulia, segambar dan serupa dengan Allah. Satu predikat yang tidak dimiliki oleh ciptaan yang lain. Tapi mengapa hari ini kita melihat manusia begitu jahat, manusia begitu tamak, manusia begitu serakah, manusia begitu kejam? Karena dosa. Karena dosalah kehilangan Allah itu, kemuliaan Allah itu lenyap dari kita. Kita kehilangan kemuliaan. Kita menjadi terhina. Kita menjadi rusak. Tidak ada lagi hal yang baik dalam hidup manusia. Untuk itulah kembali Dia menyatakan kemuliaannya melalui Tuhan Yesus Kristus yang turun ke dunia menjadi manusia. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dia wujud Allah yang kelihatan. Setiap kita yang percaya kepadanya, kita akan dibawa kepada pemulihan, supaya kemuliaan Allah itu kembali kita miliki. Melalui perkataan kita, melalui perilaku kita, melalui tubuh kita, melalui apa yang kita punya, kita bisa memuliakan Dia. Haleluya. Haleluya. Mari kita kembali naikkan pujian ini penuh kesungguhan. Kita bersyukur karena sejatinya Tuhan menciptakan kita begitu baik. Aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya. Bermasmur bagi nama Tuhan. Kau Tuhan yang mulia, Kau Tuhan yang berkuasa, Kau Tuhan yang ajaib dalam setiap jalan-jalan. Kau tidak pernah gagal dalam setiap rancangan. Kau tidak pernah lalai menggenapi janji. Terima kasih. Ampuni kami yang kadangkala kami mengabaikan Tuhan. Ampuni kami kadangkala kami melalaikan Tuhan. Kami
kami terlalu sibuk menikmati dunia ini, padahal sejatinya dunia ini sedang lenyap. Ampuni kami Tuhan. Biarlah melalui kebenaran hari ini, firman-Mu yang dahsyat itu memerdekakan kami. Supaya kami boleh mulai menghidupi hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Ya, hidup kami bukan hanya untuk diri kami, bukan hanya untuk keluarga kami. Sejatinya kami hidup untuk Tuhan, hidup untuk kemuliaan Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, tolong kami, tuntun kami Roh Kudus, supaya apapun yang kami lakukan, kami boleh lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Jauhkan kami daripada kesesatan, jauhkan kami daripada perbuatan-perbuatan yang melanggar firman. Jauhkan kami dari keserakahan dunia ini, karena kami tahu hanya di dalam kami boleh menikmati kecukupan itu. Ada rasa cukup, ada rasa puas ketika kami dekat dengan Tuhan. Ya, karena Engkau adalah sumbernya, Engkau adalah sumber kehidupan ini. Di dalam-Mu kami puas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Mari muliakan Tuhan dengan harta. Ya, saya undang yang bertugas. Kita akan naikkan pujian Dia Tak Pernah Gagal. Terima kasih Tuhan atas berkat dan karunia serta rezeki yang Engkau berikan kepada kami hingga akhir ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan atas kesehatan serta panjang umur Tuhan. Hingga sampai saat ini kami masih ada Tuhan. Tuhan, mungkin ada sedikit persembahan yang kami berikan Tuhan. Biarlah ini jadi kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Pak Riko. Kita satukan hati, kita akan berdoa pada pagi hari ini. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Mengucap syukur untuk Bapak Gembala Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu. Biar Engkau memberkati, menyertai beliau Tuhan. Berikan hikmat beliau lebih lagi Tuhan, untuk membawa setiap kami tetap dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk tempat ini Tuhan. Biarlah Bapa, melalui tempat ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Kami boleh berkumpul bersama bersatu hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas gereja ini Tuhan Yesus. Kerinduan setiap kami memiliki gereja sendiri Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau
Engkau yang akan memberkati gereja kami, GBT, Involved Community Data Mas Tuhan. Biarlah Tuhan yang menumbuh kembangkan di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan yang mau berbuat Ibu Gembala kami, Ibu Dia yang kami kasihi. Biar Engkau juga memberi kesehatan, kekuatan untuk beliau Tuhan Yesus. Memberkati apapun yang beliau lakukan, kerjakan Tuhan. Memberkati kedua putri beliau Tuhan untuk Kak Sasa dan Kak Sharon. Biarlah Tuhan Engkau memberkati masa muda mereka, boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk lingkungan kami Tuhan, RT RW tempat ini, para tetangga di tempat ini. Biarlah dengan hadirnya kami di tempat ini, biarlah mereka boleh melihat bahwa setiap kami anak-anak-Mu mempunyai dampak Tuhan, menjadi berkat dalam lingkungan kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Bapak RT, Bapak RW di tempat ini. Terus Tuhan, Engkau pakai mereka untuk melayani masyarakat untuk lebih baik lagi. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, biarlah setiap kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Setiap kami tidak hanya mendengarkan, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Biarlah setiap kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Setiap kami Engkau pakai menjadi alat-Mu. Biarlah tubuh kami Tuhan boleh memuliakan nama-Mu, boleh memperkenalkan Engkau Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk saudara kami baik Bapak Cio dan Rio Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu yang sempurna atas mereka berdua Tuhan. Biar Engkau beri kesehatan, kekuatan Tuhan. Engkau yang memberkati setiap apa yang dilakukannya Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Putra-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan keberadaan dari saudara kami Rio juga Papa Cio ke dalam tangan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, kami teringat akan saudara kekasih kami Tuhan, untuk Ibu Riris yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Amanda. Kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau sembuhkan melalui dokter, obat-obatan yang diminumnya, apapun yang ada dalam tubuhnya, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Engkau juga mengampuni segala dosa dan pelanggarannya. Biarlah Bu Riris terus Tuhan Kau pakai menjadi alat-Mu untuk melayani pekerjaan-Mu, melayani suami dan anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, sebentar lagi Bu Riris boleh pulang dengan tubuh yang sehat, sehingga boleh melayani pekerjaan-Mu kembali Tuhan. Terima kasih, berkati Pak Rudi Manurung sebagai pendampingnya. Tuhan beri kesehatan, kekuatan, berikan hikmat-Mu lebih lagi Tuhan. Memberkati apapun yang beliau lakukan, kerjakan Tuhan berhasil. Memberkati Elo dan Adel di saat mamanya sedang sakit, Engkau beri kesehatan untuk mereka berdua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk jemaat-jemaat-Mu tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami kasihi. Di era pemimpinan dari Bapak Prabowo, berikan hikmat-Mu untuk beliau Tuhan Yesus, untuk boleh memimpin rakyat Indonesia dengan hormat dan takut akan Engkau. Memberkati juga untuk setiap wakil dari rakyat di Indonesia ini Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati keamanan di tempat kami Tuhan. Engkau memberkati dari TNI, Polri Tuhan, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Kepolisian, Security, sampai jajaran yang terendah, Engkau yang memberkati. Kami mengucap syukur Tuhan untuk daerah GMI. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat-Mu Tuhan yang terkena banjir Tuhan, itu rencana-Mu akan mendatangkan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan beri untuk jemaat-jemaat di GMI Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Saat ini Tuhan, doa kami yang diadakan sempurna ini kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati, mengasihi gereja kami. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu menerima berkat melalui hamba-Mu. Haleluya. Mari buka hatimu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah kasih karunia dari Bapa di surga, di dalam kasih dan karya Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama pengurapan penyertaan Roh Kudus,
terimalah berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani. Jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan Tuhan kepadamu. Dan ketahuilah Tuhan Yesus menyertai sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kembali, menjemput kita, membawa kita ke tempat yang telah Dia sediakan, supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kita boleh berada. Dengan penuh iman dan ucapan syukur, kami terima berkat-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.